kami mahasiswi Universitas Pamulang program studi S1 Akuntansi kelas 06 Sake 001 ingin menyampaikan materi mengenai sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Mandiri. Disimak sampai selesai ya. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Mandiri. Persaingan sengit di era globalisasi saat ini menuntut agar perusahaan mampu memenangkan persaingan bisnis, dan banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam strategi untuk memenangkan persaingan dan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Setiap organisasi ataupun setiap perusahaan dituntut untuk memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik, di mana sistem pengendalian manajemen yang baik ini berperan sebagai kerangka kerja untuk mengarahkan setiap tindakan individu yang dipimpin oleh pemimpin ataupun manajernya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem pengendalian manajemen diperlukan untuk memastikan bahwa strategi perusahaan dijalankan sesuai dengan rencana dan juga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, di mana diharapkan sistem pengendalian manajemen yang baik dan efektif itu dapat memberikan pengaruh baik kepada perusahaan, yaitu mengurangi resiko ataupun kecurangan dalam perusahaan, lalu dapat melindungi aset perusahaan dan juga dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya oleh para pihak berkepentingan. PT Bank Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia yang mempunyai peran penting dalam perekonomian negara, di mana sebagai bank yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan dana dari masyarakat, maka PT Bank Mandiri dituntut untuk mempunyai sistem pengendalian manajemen yang baik. Dalam konteks ini, perusahaan harus menerapkan sistem informasi manajemen untuk mendukung rencana dan tujuan yang akan dicapai. Pada video ini, tujuan kami dibuatnya video ini yaitu untuk menganalisis sistem pengendalian manajemen khususnya pada PT Bank Mandiri dan juga untuk mengevaluasi efektivitas serta memberikan beberapa saran sebagai bahan perbaikan pada sistem pengendalian manajemen Bank Mandiri. Video ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, salah satunya yaitu menambah wawasan mendalam mengenai efektivitas sistem pengendalian manajemen pada Bank Mandiri. Dan makalah ini akan menjelaskan berbagai macam yang akan terfokus pada sistem pengendalian PT Bank Mandiri tersebut, di mana akan ada latar belakang yang dijelaskan, lalu tujuan, manfaat, dan sistematika isi dari video. Lalu isinya sendiri akan menjelaskan mengenai profil sejarah singkat perusahaan, visi misi tujuan, tata nilai perusahaan, struktur organisasi, penganggaran, dan keuangan, perencanaan strategis dan operasional, pelaksanaan dan pengukuran kinerja, pengawasan dan evaluasi. Dan pembahasannya akan menjelaskan mengenai perbandingan teori dan kondisi yang ada di perusahaan, dan di akhir akan juga ada kesimpulan dan saran, dan akan dijelaskan juga berbagai macam daftar pustaka yang menjadi bahan referensi kami di video ini. Bank Mandiri menjadi perusahaan perseroan pada tanggal 2 Oktober 1998. Bank Mandiri Perseroan didirikan sebagai bagian dari strukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, terdapat 4 bank, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing dari bank tersebut memiliki peranan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Dengan dilaksanakannya strukturisasi atas penggabungan bank ke dalam Bank Mandiri, maka Bank Mandiri memiliki struktur organisasi serta sistem yang lebih efisien, serta sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan. Bank Mandiri memiliki visi untuk menjadi partner finansial pilihan utama nasabah. Misinya yaitu ingin menyediakan solusi perbankan digital yang andal dan sederhana, yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan para nasabahnya.
PT Bank Mandiri juga berkomitmen untuk menjalin hubungan jangka panjang yang berlandaskan pada kepercayaannya dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. PT Bank Mandiri memberikan pelayanannya kepada seluruh nasabah dengan standar internasional, di mana mereka memberikan solusi keuangan dengan yang bentuk inovatif. Bank Mandiri dikenal dengan kinerjanya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kerjasama yang solid. Tata nilai perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pemantauan kinerja manajemen. Hal tersebut tercantum dalam Good Corporate Governance, di mana Good Corporate Governance terdiri dari transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Struktur organisasi. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya struktur organisasi. Hal ini berfungsi untuk mengintegrasikan semua orang, tugas, sumber daya, dan hubungan. Adapun struktur organisasi di dalam Bank Mandiri yaitu Dewan Komisaris, Komite di bawah Komisaris, Direksi dan Komite di bawah Direksi, Supervisor, Group Head, Deputy Group Head, pejabat fungsional, dan bukan struktural. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang penganggaran dan keuangan. Sebagai badan usaha, setiap perusahaan memerlukan suatu program yang harus dijalankan secara konsisten dan berurutan, secara sistematis dari tahun ke tahun. Program-program ini harus disusun berdasarkan rencana kegiatan yang berkesinambungan untuk memastikan kemana arah perusahaan dan apa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Dalam periode waktu tertentu, penganggaran adalah proses perencanaan dengan diatur sedemikian rupa agar berurutan, disajikan dengan format numerik, serta tertera sebagai satuan keuangan mencakup semua aktivitas korporasi bagi suatu era pada hari-hari selanjutnya. PT Bank Mandiri telah melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Pengawasan dan evaluasi kinerja ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dibantu oleh 4 komite. Keempat komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantauan Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai kinerja keempat komite telah baik dan terrealisasi dengan baik. Rekomendasi dari keempat komite menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, perencanaan strategis dan operasional. Manajemen operasional merupakan fungsi utama dalam sebuah perusahaan. Manajemen operasional meliputi perencanaan lokasi, layout, mutu, penjadwalan, dan operasi. Komitmen Bank Mandiri dalam manajemen operasionalnya, yaitu menghadapi tantangan yang kompleks. Bank Mandiri berkomitmen untuk melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Bank Mandiri juga bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN. Keunggulan yang dicapai oleh Bank Mandiri saat ini, yaitu yang pertama, layanan dan produk terintegrasi, yang kedua, solusi keuangan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap sektor industri. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia yang baik. Yang kelima, sinergi bisnis termasuk dengan perusahaan anak. Bank Mandiri memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi ini melalui pengelolaan manajemen dan tata kelolaan perusahaan yang baik. Pelaksanaan dan pengukuran. Pengukuran kinerja penting untuk mengetahui keberhasilan strategi perusahaan. Pengukuran kinerja menunjukkan kontribusi para manajer dan menjadi sumber informasi untuk mengevaluasi tindakan mereka. Pengukuran kinerja tradisional biasanya berfokus pada aspek keuangan. Dalam hal pengukuran kinerja ini, Bank Mandiri telah melakukan pencapaian yang baik pada tahun 2023. Pencapaian Bank Mandiri antara lain yang pertama, Bank Mandiri telah berhasil mencapai pertumbuhan kinerja gemilang di tahun 2023 dengan laba bersih mencapai 55,1 triliun yang berarti tumbuh sebanyak 33,7%. Total aset konsolidasi Bank Mandiri
telah mencapai 2.174,2 triliun yang berarti naik 9,12%. Penyaluran kredit Bank Mandiri juga mencapai 1.398,1 triliun yang telah tumbuh sebesar 16,3%. Rasio NPL-nya untuk Bank Mandiri itu sendiri turun sebesar 86 BPS YoY ke level 1,2%. Rasio NPL coverage Bank Mandiri tetap konservatif di level 384%. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kerja. Pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Pengawasan bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terulangnya kesalahan tersebut. Evaluasi kerja itu sendiri adalah penilaian sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk memberikan tanggung jawab dan meningkatkan kinerja di masa depan. Penilaian kinerja dilakukan dengan mengukur pencapaian karyawan secara kuantitatif dan kualitatif. PT Bank Mandiri telah melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Pengawasan dan evaluasi kinerja ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dibantu oleh 4 komite. Keempat komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantauan Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris menilai kinerja keempat komite telah baik dan terrealisasi dengan baik. Rekomendasi dari keempat komite menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kondisi dan teori, di mana PT Bank Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia berperan penting dalam mendukung perekonomian negara. Bank Mandiri didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 2 Oktober tahun 1998. Bank Mandiri terbentuk melalui penggabungan 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia pada Juli 1999. Penggabungan ini menghasilkan sebuah entitas perbankan yang lebih efisien dan memiliki sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran diterapkan dengan baik di Bank Mandiri untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Transparansi di Bank Mandiri berarti menyediakan keterbukaan informasi yang jelas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab fokus pada kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemandirian menunjukkan bahwa perusahaan mengatur usahanya secara independen dan profesional terhadap adanya pembenturan kepentingan keadilan, berarti perusahaan berlaku adil dan setara atau wajar terhadap seluruh pemangku kepentingan. Manajemen operasional di Bank Mandiri mencakup perencanaan lokasi, perencanaan layout perusahaan, perencanaan mutu, serta penjadwalan dan perencanaan operasi. Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Bank Mandiri berkomitmen untuk melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Bank Mandiri bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN dalam hal pelayanan, produk, imbal hasil kepada pemegang saham, dan manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas. Keunggulan ini dicapai melalui penyediaan layanan jasa dan produk yang terintegrasi, solusi keuangan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap sektor industri, serta dilakukan atau didukung oleh kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan sinergi bisnis termasuk dengan perusahaan anak. Pengawasan adalah proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank Mandiri juga melakukan evaluasi kinerja secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan memberikan tanggung jawab yang sesuai. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kinerja pegawai secara kuantitatif maupun kualitatif agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan.
Pengawasan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara sistematis juga sejalan dengan teori evaluasi kinerja yang menjalankan pentingnya penilaian terhadap hasil kerja karyawan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Dengan demikian, kondisi PT Bank Mandiri menunjukkan kesesuaian dengan teori-teori manajemen yang ada serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif untuk mencapai pertumbuhan dan kinerja yang unggul. Jadi kesimpulannya, PT Bank Mandiri telah berhasil menunjukkan kinerja perusahaan yang luar biasa melalui penerapan sistem pengendalian manajemen yang sangat komprehensif dan efektif. Sistem ini mencakup penerapan prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan yang telah memperkuat fondasi tata kelola perusahaan. Selain itu, manajemen operasional yang efisien dan perencanaan strategis yang matang telah memungkinkan Bank Mandiri untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengawasan dan evaluasi kinerja yang ketat oleh Dewan Komisaris dan komite terkait memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, serta memungkinkan perbankan berkelanjutan atas kinerja pegawai dan operasional perusahaan. Secara keseluruhan, keberhasilan PT Bank Mandiri dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif telah memungkinkan perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang gemilang, menjaga stabilitas dan kualitas aset, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, menjadikan salah satu institusi keuangan terdepan di Indonesia dan kawasan ASEAN. Saran dari kelompok kami mengingat sistem pengendalian manajemen PT Bank Mandiri sudah berjalan dengan baik, akan tetapi PT Bank Mandiri sebaiknya terus berinovasi dalam layanan digital, memperkuat tata kelola perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar